Shalom saudara sekalian yang luar biasa di dalam Tuhan. Apa kabar? Baik-baik semua, sehat-sehat semuanya. Amin. Dan hari ini saya akan bicara mengenai jangan menyerah. Karena itu yang kita perlu dengar setiap hari dalam kehidupan kita, benar? Yaitu ada orang yang selalu semangatin kita, jangan menyerah, jangan menyerah. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan doa terlebih dahulu. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau baik dan sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan segala sesuatu yang terjadi kehidupan kami Engkau tahu. Dan Tuhan Engkau memutarbalikkan segala sesuatu Tuhan untuk kebaikan dan kami dan kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Engkau yang berhembus di atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri berbicara kepada kami dan juga melayani kami Tuhan. Kau berikan kami hikmat, Kau berikan kami pengertian Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, merangkul firman-Mu, beralih lagi bersama Engkau beserta firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang mengambil alih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, 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 amin. Sekali lagi, yaitu jangan menyerah. Yaitu kenapa saya mengatakan jangan menyerah ini karena belum lama ini saya dengar sebuah kesaksian salah satu, yaitu dari ibu tunggal yang saya kenal dengan baik, yaitu apa yang terjadi. Dia mengatakan, saya sebetulnya sekolah sampai kelas 5. Dia tuh umurnya masih 40-an tahun ya. Dia bilang kayak gini, saya sekolah karena dia dari salah satu pulau dan terus ya gitu dari kota yang kecil. Dia bilang, saya sekolah sampai kelas 5. Saya katanya kalau sekolah itu, dia bilang, saya kalau sekolah, saya pakai sendal jepit dan tasnya tuh tas kresek. Ada satu ibu lain mengatakan, masa kamu pakai tas kresek? Iya, saya pakai tas kresek. Saya sekolah cuma sampai kelas 5, dia bilang. Tapi apa yang terjadi ialah, dia bilang, tapi saya nggak putus asa, dia bilang kayak gitu. Saya nggak terima, ya maksudnya keadaan segala sesuatu lewati semua. Tapi intinya dia bilang, dia nggak pernah mengeluh, dia mengatakan, ya udah saya jalanin aja, hidup itu saya jalani. Dia punya seorang anak dan dia bisa membesarkan anak tersebut. Dan anak tersebut yaitu sekolah di luar negeri, di sekolah di Taiwan. Dan begitu tahun ini seharusnya dia lulus. Dan saya mengatakan, wow, itu sungguh luar biasa buat saya. Ya, seorang ibu maksudnya membesarkan anaknya, anak laki-lakinya dan bisa sampai sekolah yaitu di Taiwan. Dan dia bilang dia kerja, dia rajin banget. Dia bikin kue, dia bikin segala sesuatunya, mencari nafkah sendiri sampai dapat menyekolahkan anaknya. Buat saya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi dari sebab itu, meskipun kehidupan itu membuat seringkali, aduh udah capek ini rasanya, tapi janganlah saudara menyerah. Amin. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 dikatakan, kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Luar biasa. Sekali lagi ya, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu, yaitu Tuhan menunjukkan kepada kita, yaitu untuk dapat melihat besarnya kasih Allah, dan kepada yaitu ketabahan daripada Kristus. Maksudnya Yesus tabah untuk melewati segala sesuatu penderitaannya di atas kayu salib. Di dalam bahasa Yunani aslinya perkataan tabah itu upomone, kurang lebih kayak gitu. Itu artinya yaitu menggambarkan sebuah tanaman yang subur tapi di lingkungan yang keras. Maksudnya tanahnya itu berpasir, tanahnya itu di lereng berbatu-batu, tapi tumbuhan ini bisa tetap bertumbuh. Saya itu belum lama ini saya pergi ke Petra, benar-benar saudara itu dindingnya semuanya batu semua. Dan kalau hujan barangkali bisa dihitung kurang dari 5 kali dalam setahun, 5 kali. Dan kalau curah hujannya tuh cuman, dia bilang cuman berapa menit aja. Tapi herannya saya ya, di lereng itu ada sebuah kayak pohon. Dan pohonnya itu kalau nggak salah tuh pohon ara. Saya bilang, dasar dari mana, nggak tahu di mana ini kok pohon bisa tumbuh di situ. Dan kalau saudara tahu seperti umpamanya di Alkitab, makanya manusia itu digambarkan sebagai pohon, seperti pohon zaitun itu seperti gambarnya manusia. Dan waktu saya lihat, percaya nggak percaya, di Yerusalem itu di Taman Getsemani itu ada beberapa pohon yang sudah umurnya lebih dari 2000 tahun. Dan itu dikatakan pohon, iya, itu gede banget. Garis tengahnya bisa 2 meter lebih. Itu benar-benar gede banget. Dan bukan satu pohon. Karena apa? Karena dia tuh udah begitu lama. Jadi pohonnya itu udah terpecah-pecah gitu loh. Kayak pohon gimana sih udah kelamaan jadi pecah-pecah. Tapi masih hidup. Dan masih bisa menghasilkan buahnya. Bisa bayangkan nggak sih? Bisa bayangkan. Saya soalnya lihat sendiri, ada buah zaitunnya tuh, saya bilang kayak gitu.
Pohonnya tuh gede banget. Memang nggak tinggi-tinggi, makanya dibilang pohon itu dikatakan the tree that never dies. Jadi artinya pohon yang tidak pernah mati itu adalah pohon daripada pohon zaitun. Jadi itu seberapa, dia bilang kalau dia kebakaran di atasnya, ini lucunya. Kan kalau pohon dibakar atasnya akarnya paling mati ya. Tapi kalau pohon zaitun, dia dibakar atasnya, selama masih ada akar, dia tumbuh lagi. Itu menarik banget saudara. Ya, jadi sebetulnya Alkitab itu mengatakan kepada kita, seperti kalau kita seperti pohon zaitun, atau dikatakan tabah seperti pohon yang berada di gurun pasir atau tebing batu yang masih tetap bisa hidup. Ada dengan kata lain apa? Tuhan mengatakan, janganlah saudara menyerah kepada keadaan. Benar nggak? Seberapa kerasnya atau seberapa sulitnya atau buruknya keadaan saudara, biarlah saudara seperti pohon itu yang tetap bisa bertumbuh, bahkan bisa menghasilkan buah ya. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi jelas banget firman sekali lagi mengatakan, janganlah kita menyerah. Kita pasti akan melihat hasilnya. Seperti kalau saudara, nggak lihat zaitun, nggak lihat pohon ara, lihatlah petani, benar nggak ya? Dengan satu bulir daripada beras, dia menghasilkan padi tersebut, maksudnya pohon tersebut, dan akhirnya banyak lagi bulir-bulir yang dihasilkan. Ya, dan pada musim tuai, yaitu penuai, dia nggak menuai satu bulir, tapi dia menuai akan ribuan bulir-bulir beras. Jadi prinsip tabur tuai itu yaitu terjadi secara jasmani maupun secara rohani. Sayangnya saudara, banyak juga, saya bisa mengatakan, saya harap nggak banyak ya, sayang aja saudara, kalau ada orang Kristen yang setengah jalan sebelum mereka melihat hasilnya, dan mereka akan berhenti sampai separuh jalan. Dan kebanyakan beberapa alasan yang mereka suka katakan ialah, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Atau barangkali ini kehendak Tuhan, barangkali ya, saya tetap susah. Atau barangkali ini kehendak Tuhan, yaitu untuk saya seumur hidup menderita. Atau barangkali ini kehendak Tuhan, yaitu supaya saya belajar dari kesalahan saya. Atau saya terlalu banyak dosa, makanya Tuhan gak mendengarkan doa-doa saya. Tapi saudara, jangan berpikir gitu saudara, please jangan berpikir gitu. Firman Tuhan katakan yaitu sejauh dari timur dan barat, begitu juga Tuhan yaitu menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Dia sudah membuang yaitu setiap dosa-dosa kita, dikatakan apa, laut yang paling dalam, laut lupa. Jadi dia udah lupa dosa kita. Asal kita mau datang kepada dia. Ingat saudara, yaitu seperti Sarah juga, yaitu memang dikatakan yaitu umur 90 tahun baru dia bisa melahirkan seorang anak. Meskipun dia tertawa, tapi when God said, waktu Tuhan mengatakan, ya dia tetap percaya. Begitu juga, yaitu seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Saya nggak bisa bayangkan ya, pendarahan 12 tahun itu udah pasti kurus kering, tinggal tulang sama kulit, dan dikatakan yaitu semua kekayaannya udah habis, dia terkucilkan, tapi dia nggak putus asa. Waktu dia mendengar Yesus, dia tetap datang kepada Yesus. Ya, jadi apapun masalah saudara, yaitu sekali lagi, jangan kita putus asa. Amin. Tetap kita yaitu don't give up your hope. Jangan lepaskan pengharapan saudara di dalam Tuhan. Atau saudara mengatakan, aduh saya malu terhadap keluarga, takut mereka menertawakan saya. Tapi ingat Zakheus, yaitu orangnya pendek, udah gitu kerjaannya pungut cukai lagi, orang pasti, maksudnya saudara bisa bayang, lu udah pendek lagi, lu udah gitu pungut cukai lagi, udah gitu lu pro sama orang Roma lagi, tapi itu nggak menghalangi dia. Orang bisa membenci dia, tapi dia bisa naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Ya, begitu juga Maria, pasti banyak, apakah jadilah kehendakmu Tuhan, yaitu menurut kehendakmu, apakah itu sulit? Kalau buat saya bilang sulit. Bayangin saudara hamil, yaitu di luar nikah. Zaman sekarang aja udah susah, apalagi zamannya Maria. Bener nggak sih? Iya kan, masuk akal nggak sih? Zaman sekarang aja malunya setengah mati, apalagi zamannya Maria. Itu saya nggak bisa bayangin itu gimana ya. Tapi dia nggak takut, karena itu memang kehendak Tuhan, dia lewati semuanya. Yaitu bisa aja saudara mengatakan, yaitu oh saya trauma nih, udah mengalami kepahitan, yaitu terhadap Tuhan, orang sekeliling kita. Begitu juga Naomi, dia juga mengalami kepahitan.
yaitu dia suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, tapi puji Tuhan, yaitu dia tetap mau kembali lagi ke bangsanya, dia kembali lagi ke Israel, artinya dia kembali lagi kepada Tuhan. Berapapun pahitnya dia, sampai dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, yaitu karena pahitnya hidupnya aku. Jangan panggil namaku Naomi lagi, terlalu bagus nama itu. Panggil aku kepahitan. Saudara bisa bayangkan gak sih kepahitannya yang begitu dalam, melekat di dalam hatinya dia. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk kembali lagi kepada Tuhan, tidak menghentikan dia kembali lagi kepada Allah yang hidup. Amin. Jadi kita lihat di sini, saya tahu saudara mengatakan juga, yaitu nggak ada orang yang mendukung saya, nggak ada orang yang mengerti saya berjuang sendirian. Jangan khawatir, Nabi Nuh aja juga sendirian. Saya ketawa, tapi kalau saudara jadi nabi, saya bilang puji Tuhan saya nggak jadi Nabi Nuh. Benar, coba saudara. Ya, kita aja bawa Alkitab, orang pikir gila tuh orang kemana-mana bawa Alkitab. Ini zaman sekarang aja, yang orang udah tahu Alkitab, orang tahu Kristen itu siapa. Kita aja, bawa Alkitab, nggak usah lah berat-beratin Alkitab. Kalau kita bawa Alkitab, masa kita bawa Alkitab ke pasar, orang mau belanja ayam kok, ikan kok bawa Alkitab? Kita akan pikir gitu, itu udah pasti saudara, bener nggak? Nah apalagi Nabi Nuh, yang mesti bangun bahteranya, lebih segede-gede rumah, lebih gede dari rumah. Itu pasti orang bilang, lihat, dia tuh gila. Nggak usah dia, istrinya pun melewatin cemoohan. Anaknya pun akan melihat, dia tuh anak orang gila, dia tuh istri orang gila. Bertahunan saudara. Tapi dia tetap berdiri, orang nggak perlu dukung dia. Hanya dia tahu, itu kehendak Tuhan dan dia melakukannya. Dari sebab itu saudara, kalau saya hari ini boleh katakan, yaitu saudara tidak sendirian. Amin. Jika saudara sejalan dengan firman Tuhan, memegang firman Tuhan, Tuhan ada di pihak saudara. Amin. Jika Tuhan di pihak saudara, siapa dapat melawan kita? Tidak ada. Amin. Makanya Filipi 4 ayat 13 dikatakan, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, dikatakan segala perkara dapat kutanggung Tuhan, apapun dapat kutanggung. Yaitu di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saya kasih banyak saudara firman, yaitu kenapa? Supaya itu dapat menguatkan diri kita. Bukan kata-kata saya, tapi firman yang dapat benar-benar yaitu menjangkau atau melayani hati saudara dan memberi kekuatan kepada saudara. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Allah menyertai saudara. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan kita bimbang. Dunia boleh bergoyah, tapi jangan kita bimbang. Aku akan meneguhkan. Allah sendiri yang memberi kekuatan kepada saudara. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin saudara. Ini ada dua aspek yang saya selalu gunakan untuk diri saya sendiri. Ya, di dalam keadaan di mana saudara udah mau menyerah, apalagi waktu saudara down. Ini ada dua hal yang dapat memberi yaitu kekuatan pada saudara untuk maju terus juga ya, dua hal ini. Yaitu nomor satu, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada ya. Karena dikatakan yaitu selama ada matahari, selama kita masih bernafas, yaitu sebetulnya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, karena bisa aja besok hari udah nggak ada kesempatan lagi. Berapa banyak daripada kita, saudara dan saya, kalau kita jujur, yaitu berapa banyak daripada kita mengatakan, ya sayangnya kita nggak lakuin, atau ya sayangnya kita nggak coba, ya coba dulu saya kerjain, barangkali kehidupan saya udah nggak begini, atau saudara mengatakan, ya coba saya dulu belajar lebih lagi, atau saya mengatakan, ya coba dulu saya belajar masak, atau ya coba dulu saya melakukan ini dan itu, pasti kehidupan saya lebih baik dari ini. Saya sendiri mengalami demikian dan berkali-kali. Dari sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada. 2, jangan izinkan musuh atau keadaan atau orang yaitu menghentikan saudara, tapi maju terus. Ya, di Nehemia 4 ayat 12 dikatakan yaitu waktu mereka mau membangun tembok, apa yang terjadi? Musuhnya mengatakan mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Yaitu pasti musuh itu akan menyerang saudara dari manapun arahnya, mereka
pasti mau menyerang saudara. Iblis pasti mau menyerang saudara. Ya, tapi kita jangan berhenti, apapun keadaan tersebut, jangan kita berhenti. Umpamanya ayat 17, saya akan bacakan Nehemia 4 ayat 17. Orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan bersatu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Saudara bisa bayangkan, yaitu satu tangan mereka bekerja, satu tangan mereka yaitu memegang senjata. Satu tangan saudara bekerja, dengan lain kata apa? Yaitu saudara bekerja dan berdoa. Simple is that. Saudara yaitu bekerja dan berdoa. Ambil kesempatan tersebut, jangan kita berhenti. Yaitu apapun keadaan tersebut, we don't give up. Jangan kita menyerah kepada keadaan. Ayat 18, setiap orang membangun, bekerja dan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Selalu waspada. Selalu, yaitu itu yang kita harus lakukan. Ya. Dan ayat 20 dikatakan apa? Dan kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Garis bawahi, boleh garis kuning boleh, garis hijau boleh, dikatakan Allah kita akan berperang bagi kita. Maksudnya gini, nggak usah ada orang mengerti kita. Of course, lebih enak kalau ada orang yang mengerti tentang keadaan kita. Udah pasti lebih enak, yaitu kalau ada orang yang selalu mendukung kita. Tapi saudara, jangan kita bergantung kepada orang. Benar, saya baru aja bicara kepada staf di sini. Kalau kita jujur, saudara, seberapa jauh sih orang bisa doain saudara? Itu sebuah pertanyaan yang bagus. Seberapa lama orang bisa mendukung dan berdoa puasa bagi saudara? Itu benar-benar ya, kalau kita benar-benar jujur, kita seorang, iya nanti saya doakan. Coba saudara tanya sama orang tersebut, berapa lama sih dia bisa berdoa bagi saudara? Nggak lama, saudara. Dan barangkali 1-2 hari dia doakan. Tapi setelah itu mereka lupa doa buat kita. Tapi di sini kita harus pegang bahwa Allah kita akan berperang bagi kita. Itu yang saudara harus pegang. Karena ini firman daripada Tuhan, saudara. Kita lihat ya, Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bahasa Indonesia pembela bagi kita, tetapi dalam bahasa Inggris itu interceding for us. Jadi artinya dia terus berterus, yaitu berdoa syafaat untuk kita. Wow, bukan manusia ini ya, tapi Yesus Kristus. Sebegitu besar kasih Yesus sampai dia mau berdoa syafaat untuk kita, karena dia mau kita menang di dalam segala sesuatunya. Dari sebab itu jangan menyerah, saudara. Ya, Tuhan aja nggak menyerah, maksudnya Tuhan nggak menyerah untuk kita gitu, maksudnya. Dia tahu saudara pasti bisa berhasil. Masa kita menyerah? Kan aneh, bener nggak ya? Artinya begitu besar kepercayaan Yesus di dalam saudara, sampai dia nggak menyerah gitu. Dia sampai mau berdoa syafaat untuk saudara dan saya, karena dia mau kita menjadi pemenang. Nah, saya akan lanjutin ya. Tetapi di dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh dia yang telah mengasihi kita. Karena dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah memenangkan segala sesuatu, dia sudah mengalahkan maut. Dari sebab itu dia yakin bahwa saudara dan saya itu bisa menang di dalam dia. Makanya, he never give up on us. Dia nggak pernah menyerah, saudara. Sayang kalau kita menyerah kepada keadaan kita, sayang banget. Kalau saya baca teruskan ya, sebab aku yakin ayat 38, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun di sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi artinya apa saudara? Don't give up ya. Jangan sekali-sekali yaitu kita menyerah kepada keadaan atau menyerah kepada yaitu akan diri kita saja, jangan. Because God, sekali lagi yang saya katakan, Tuhan tidak menyerah untuk saudara. Sama sekali dia tidak menyerah. Ya, makanya dia mau berdoa syafaat. Kalau dia nggak yakin, ya kalau maminya saya nggak yakin saudara bisa melakukan, buat apa saya dorong? Maminya seperti manusia. Kalau saya nggak yakin, saudara nggak dapat melakukan, buat apa saya bilang, ayo cepet dong lakuin, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nggak mungkin lah ya. Gitu. Saya nggak mungkin mengatakan kepada batu, benar nggak? Ayo kamu cepet dah, kamu lakukan. Karena saya tahu batu itu mati. Tapi kepada saudara,
Yaitu kalau saya yakin di dalam saudara, saya akan mengatakan, ayolah, kamu pasti bisa lakukan. Karena saya tahu saudara memiliki kemampuan untuk melakukan dan mengalahkan semua itu dan keluar sebagai pemenang. Makanya saya bisa mengatakan, ayolah kamu pasti bisa lakukan. Sama kepada anak kita, kita tahu kemampuan anak kita. Meskipun anak kita bilang, aduh udah capek nih ma, aduh nggak bisa lagi. Tapi karena kita tahu kemampuannya, makanya kita mengatakan kepada dia. Yaitu, ayo kamu pasti bisa melakukan, kamu pasti dapat nilai yang baik. Karena kita tahu kemampuan anak kita. Ya, begitu juga Tuhan, dia tahu yaitu kemampuan saudara, bahkan lebih lagi karena dia tahu yaitu dia telah menaruh rohnya di dalam kehidupan saudara, dia tahu Roh Kudus dalam kehidupan saudara, dia tahu Roh Kudus yang memampukan saudara. Dari sebab itu dia mengatakan, tetapi dalam semuanya itu yaitu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Jadi ayat ini bukan ditulis gitu atau kebetulan, enggak, tapi karena dia tahu ayat ini tertulis karena rohnya dia, yaitu Roh Kudus yang telah ditaruh di dalam saudara. Dia tahu yaitu kemampuannya dia sendiri. Dia taruh ke dalam saudara. Dari sebab dia tahu, engkau anaknya dia tahu kemampuan saudara, saudara dapat melakukannya. Dari sebab itu jangan menyerah saudara. Saudara pasti dapat melakukannya. Dan dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang, saudara pasti melakukannya. Dapat melakukan dan keluar sebagai pemenang. Amen saudara. So don't give up. Janganlah saudara putus asa, putus harapan, atau tawar hati, jangan. Hapus kata-kata itu dari kamus kehidupan saudara. Karena tidak ada kata-kata itu dalam kamusnya Tuhan atau dalam kamus Alkitab. Amin saudara, ini dikatakan perbedaan antara orang yang sukses dan tidak sukses adalah ini. Orang yang sukses melihat kegagalan sebagai kemunduran sementara. Orang yang tidak sukses melihatnya sebagai noda pada karakter mereka sehingga mereka berhenti untuk mencobanya lagi. Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang berenang tersandung, tetapi ia pasti akan bangun kembali. Saudara, bangkit kembali, yaitu berjalan kembali, tegakkan yaitu muka saudara, maksudnya tegakkan tubuh saudara, pandang ke atas, pandang ke depan, berjalan lagi ke depan. Amin saudara, meraih masa depan saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seakan mari kita tutup doa pada saat ini. Bapak sekali lagi, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, dengan firman-Mu yang sangat-sangat luar biasa. Kami tahu yaitu firman-Mu adalah cermin bagi kami semua, cermin daripada iman kami. Dan terima kasih Tuhan kami bisa bercermin kepada firman-Mu Tuhan. Bukan kepada manusia yang bisa berubah atau kepada dunia yang gelap dan berubah, tetapi kepada firman-Mu yang sejati, yang tidak pernah berubah, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau sangat baik dan selalu baik. Dan Engkau yang memilih kami sebelum dunia dijadikan, Engkau telah memilih kami, Engkau telah mengenal kami. Bahkan waktu kami jauh, Engkau tetap yaitu melihat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah menaruh Roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kemampuan kepada kami melalui Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Dan juga Engkau memberi kekuatan kepada kami, yaitu bahkan di dalam kami Engkau memberi kekuatan, karena Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, dan kami juga mau serahkan setiap kehidupan kami, setiap masa depan, keluarga, anak, cucu, pekerjaan, pelayanan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau saja yang beracara, Engkau selalu memberikan yang terbaik, Engkau memilih yang terbaik, dan biarlah kami berkesudahan di dalam kemenangan-Mu, karena Engkaulah sebagai penjamin kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba-Mu, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua, dimanapun saudara berada. Biarlah hujan berkat dalam rohani dan jasmani melimpahi saudara. Dan biarlah Tuhan sendiri memagari saudara dengan pelindungannya yang luar biasa, dan juga damai sejahtera dan kasih karunia tinggal dalam kehidupan saudara dan seluruh keluarga saudara, dan juga kesehatan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, bila persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sampai Maranatha berserta saudara sekalian semua. Di dalam nama Yesus kami semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati, semangat terus, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.